Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mastono Mosidam Sekaring Bawono Langu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya batin pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Masih kita akan bahas pemahaman Jawa. Hari ini kita udar dalam 7 menit, 6 menit kita untuk menyampaikan pengetahuan Jawa untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Tanpa kita harus membedakan agama, tanpa kita harus membedakan keyakinan. Aksara Jawa sudah lebih dulu dekat dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan mengenal Tuhan lebih awal daripada yang lainnya. Saya akan bahas Aksroco, Cipat Wening, Cipto Mandulu, Cipto Dadi. Cipat Wening, Cipto Dadi, Cipto Mandulu bisa. Jadi semua arah tujuan kita itu kepada Cipto Mandulu, kepada yang tunggal. Semua arah kehidupan kita akan arahkan kepada yang Maha Tunggal. Pancasila pun masih menjelaskan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kepada yang Maha Tunggal itu sesungguhnya ingsun sing kuwasa. Ika ini sebenarnya ingsun tunggal lah yang betul-betul kuasa atas alam sesungguhnya secara hakiki. Kalau kita ngomong masalah Cipat Wening, Cipto Mandulu, Cipto Dadi, apa sih sebenarnya yang kita cari? Apa yang sudah dikenali oleh banyak orang tentang semua arah tujuan kepada yang Maha Tunggal? Di mana yang Maha Tunggal? Baik itu hari ini Anda mengenal ada di dalam diri kita, atau nanti yang menciptakan kita juga adalah yang tunggal. Kalau kita sudah mengenal itu sendiri, maka sudah tidak ada perbedaan apa-apa. Wis gak ono bedane apa-apa. Karena sing dituju mung siji, tanpa kita harus membedakan cara ritualnya. Cara ritual ini adalah sebuah prasyarat karena seringnya banyaknya orang mengatasnamakan sebuah ritualistik atau syarat-syarat kita menembah, tapi sebenarnya yang kita carikan hanya menggugurkan tugas dan tanggung jawab. Hanya melakukan hanya untuk menyebutnya saja, tapi tidak mengenalnya. Apalagi menuju kepada yang Maha Tunggal. Tidak hanya sekedar agama yang mengajarkan, keyakinan pun kelompok-kelompok masyarakat, komunitas-komunitas berkeyakinan pun juga mengajarkan kepada yang Maha Tunggal. Namun kenapa sekarang itu banyak tempat ibadah mengatasnamakan dirinya tidak mengarahkan kepada yang Maha Tunggal? Ini jadi persoalan di dalam kita mengenal. Apakah yang Maha Tunggal sudah digantikan dengan organisasi-organisasi itu? Atau yang Maha Tunggal sudah dibatasi dengan sedemikian rupa kerasnya oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan keyakinan dan keagamaan, kerohanian. Sedangkan Gusti itu sendiri mengandung sebuah pemahaman yang zat yang sangat halus, zat yang tidak bisa juga disebut atas namanya, juga bisa disebut atas namanya. Tinggal bagaimana Anda memahami dan mengenalnya yang di mana. Jadi nek ngaji sampai ngerti dat sing iso disebut namanya, itu akan ditaruh di mana barangnya. Jika disebut Gusti itu yang tidak ada namanya, maka itu ada di mana di dalam diri kita. Jadi kita tidak boleh takut menjelaskan
Karena yang Maha Pencipta ini adalah yang kuasa betul. Cipat wening, cipto mandulu, cipto tadi. Yang tunggal itulah yang betul-betul kuasa. Tidak ada, kita tidak berkuasa. Makanya badan kita itu ada umur. Semua bahkan pemimpin Indonesia pun harus betul-betul mengenal cipat wening, cipto mandulu, cipto tadi. Cipat wening, cipto dadi, cipto mandulu, bisa saja begitu. Siapa yang sangat kuasa? Nah, yang Maha Tunggal. Siapapun yang mengenal Maha Tunggal dan betul-betul tahu Maha Tunggal itu ada di mana, baik itu dalam pengenalan orang-orang Islam di Padang Arafah, Padang Arafah. Jadi ruponing Gusti itu padang. Jadi Padang Arafah ini rupanya padang, nyata-nyata nampak, terlihat jelas. Tapi ketika tidak jelas berarti kita melihat apa? Mengenal apa? Hanya sebutannya. Dan kalau seumpama hanya sekedar menyebut pada tingkatan mengenal namanya, belum yang sesungguhnya. Berarti kita belum bersamanya. Kayak ini saya sampaikan penting sekali mengenal. Tanpa kita, kalau sudah mengenal Sang Tunggal itu sendiri, kon arepe dengan cara apapun boleh. Dan sebenarnya tidak boleh menghina, mengutuk, memfitnah ritualnya orang lain. Agama apapun kita harus hormati. Keyakinan apapun kita harus hormati. Karena kalau betul-betul menghormat itu berarti kita menghormat kepada yang Maha Tunggal. Semoga itu pemahaman Anda sama dengan pemahaman Jawa sehingga tidak ada persoalan. Di dalam kita mengenal itu sendiri lebih dekat, lebih dalam dan masuk ke dalam diri kita, maka kita sesungguhnya yang setelah manunggal kepada yang tunggal. Rahayu.